Apakah lo atau keluarga lo sedang sakit? Mudah-mudahan lo dan keluarga lo dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat datang kembali di channel gue. Kali ini kita akan sedikit membahas kisah kelam dari Jepang yang dimana kasus ini benar-benar membuat lo geleng-geleng kepala dibuatnya. Bagaimana tidak, kasus ini melibatkan orang tua, remaja, dan anak-anak yang mereka semua tidak dalam keadaan baik-baik saja, melainkan dalam keadaan sakit. Seperti apakah kisahnya? Dan sebelumnya, hai semua, nama gue Didis. Gue berasal dari Indonesia yang dimana video ini bergerak di bidang gore, creepy, dan kriminal. Dan subscribe juga, nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru tentang video sakit, tidak sehat, dan di luar sinyal HP lo. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Februari 2016 ada orang tersenyum. Dia adalah pria berpenampilan menarik. Ini adalah Satoshi Umatsu. Seorang pemuda yang baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh Jepang karena semua alasan yang salah. Setelah lulus kuliah, Satoshi mulai bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ini orang lumayan pintar nih, bisa jadi guru SD. Tetapi dengan cepat memutuskan bahwa anak-anak terlalu stres untuk dihadapi. Mereka memiliki terlalu banyak energi yang terlalu sulit untuk kita kendalikan, kata Satoshi. Sehingga pada usia muda, 23 tahun, dia meninggalkan sekolah untuk mengambil peran barunya sebagai pengasuh di Sukui Yamauren, sebuah pusat perawatan perumahan untuk orang-orang dengan disabilitas intelektual dan fisik yang berlokasi di hutan indah seluas 8 hektar di Sagamihara, Kanagawa. Pusatnya adalah rumah bagi 149 penduduk yang berusia antara 19 hingga 75 tahun. Semua kondisi mereka sangat bervariasi. Beberapa dari mereka dapat berolahraga dan menikmati lingkungan yang menakjubkan. Ada juga yang mempunyai penyakit berat yang sama sekali tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Yang terakhir yang menjadi perhatian Satoshi pada bulan Februari 2016 setelah bekerja di fasilitas tersebut selama 3 tahun. Satoshi tiba-tiba mengundurkan diri tanpa penjelasan apapun. Muncul tiba-tiba dan dianggap aneh di luar karakter dan kasar. Orang lain sedih melihatnya pergi, tetapi tidak terkejut. Sikap dan seluruh kepribadian Satoshi mulai berubah dalam beberapa bulan terakhir. Tentu saja itu bisa jadi disebabkan oleh ketidakpuasannya bekerja. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam pada bulan yang sama. Dia meninggalkan Kairo. Satoshi pergi ke Tokyo dan berusaha mengirimkan surat tulisan tangan kepada Ketua DPR Jepang, yakni Tadomori Oshima. Dia langsung pergi ke rumah Oshima untuk berkunjung, namun dicegah oleh penjaga keamanan dan berbalik. Keesokan harinya dia mencoba dan gagal lagi dan meninggalkan suratnya pada keamanan Oshima. Oshima akhirnya membacanya, yang dimana isi suratnya akan membuat lo merinding. Isi suratnya gini, berbicara tentang bagaimana seharusnya legal bagi orang-orang cacat untuk dibunuh atas permintaan dari wali mereka, dan bagaimana Satoshi membutuhkan bantuan Oshima untuk menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Jepang saat itu, yakni Shinzo Abe. Di paruh pertama surat yang ditulis Satoshi, gue membayangkan sebuah dunia di mana menyandang disabilitas ganda dapat disuntik mati dengan persetujuan dari wali mereka. Tentu saja ketika sulit bagi orang tersebut untuk melakukan pembunuhan rumah tangga dan kegiatan sosial yang menurutnya demi kepentingan Jepang dan perdamaian dunia. Anehnya, atau lebih aneh lagi, saya harus mengatakan bahwa surat tersebut merinci bagaimana kematian ini akan bermanfaat bagi perekonomian global
dan kutipan tanda kutip mencegah Perang Dunia Ketiga. Bagaimana kedua dari surat itu jadi lebih meresahkan daripada yang pertama, namun di bagian kedua dia merinci rencananya untuk membobol 2 fasilitas dan mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh 465 orang. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikat staf dan tidak akan melakukannya menyakiti mereka dan akan membunuh semua pasien dengan cepat dan tanpa rasa sakit agar tidak membuat mereka terlalu menderita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun dia berjanji untuk menyerahkan diri setelah semua pembantaian selesai. Di bagian bawah surat yang ditinggalkan Satoshi atas nama informasi kontaknya dan alamat rumah. Tentu saja Oshima tidak menyampaikan pesan tersebut kepada Perdana Menteri dan ternyata malah memberikannya kepada pihak polisi. Satoshi ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 12 hari. Setelah itu dia dianggap bukan ancaman lagi dan dia dicap sebagai orang normal dan dilepaskan. Tapi pelepasan Satoshi awal dari kengerian yang akan terjadi selanjutnya. Tepat pada tanggal 26 Juli jam 2:10 pagi, Satoshi melakukan perjalanan ke tempat kerja lamanya, pusat perawatan Sakuya Yamauren. Dengan menggunakan palu, dia mendobrak jendela kaca di lantai bawah. Dia mengikat satu-satunya staf anggota yang bertugas dan mengambil kunci penjagaan. Dia kemudian berjalan menyusuri lorong dari kamar ke kamar dan menusuk leher setiap pasien yang sedang tidur dengan pisau tajam yang dibawa pada pukul 2:30 pagi. 20 menit penuh setelah dia mendorong masuk, anggota staf lainnya akhirnya menelpon pihak berwenang dan melaporkan apa yang terjadi. Karena lokasi fasilitas yang terpencil sehingga mereka memerlukan waktu untuk sampai ke sana pada pukul 2:50 pagi. Satoshi tertangkap kamera meninggalkan gedung. Tepat 10 menit setelah itu polisi akhirnya tiba dan tidak menemukan jejaknya dimanapun di daerah. Sekitar 29 ambulans juga tiba di lokasi kejadian dan menyelamatkan warga sebanyak yang mereka bisa. Total 19 pasien meninggal karena luka di leher. Mereka 10 perempuan, 9 laki-laki. Korban termuda yang meninggal baru berusia 19 tahun dan selanjutnya 26 terluka parah, 13 dari mereka sementara Satoshi menempati janjinya dan 2 jam setelah pembantaiannya dia menyerahkan dirinya ke pihak berwenang dengan membawa tas penuh pisau tajam dan berdarah. Insiden itu segera diakui sebagai salah satu serangan terburuk yang dilakukan terhadap orang di Jepang. Dalam sejarah modern, semua mantan rekan kerja Satoshi tidak percaya ketika mereka mendengar berita itu. Beberapa dari mereka tahu bahwa dia menjadi sedikit tertekuk, tetapi mereka tidak pernah curiga dia akan melakukan hal seperti itu. Pengacara pembela Satoshi berargumen bahwa pemuda itu tidak secara mental tidak sehat untuk diadili. Menurut mereka, si pembunuh muda sering ikut ambil bagian, sebut saja setan. Sekarang, secara budaya, orang Jepang tidak memandang tanaman hijau seperti yang kita lihat di negara barat, dan tim pembela mencoba menyarankan agar mereka terengah-engah. Naga ajaib telah membuat Satoshi menjadi gila pembunuh sehingga dia diperiksa dan ditentukan bahwa dia kompeten dan mampu diadili, yang tidak menghentikan Satoshi untuk mencoba bertindak segila itu. Mungkin selama berada di pengadilan, namun pada saat waktu itu, intinya dia bahkan mencoba menggigit jarinya sendiri di depan hakim. Semua kejanggalannya itu sia-sia. Pada 16 Maret 2020, hampir 4 tahun setelah merenggut 19 nyawa, Satoshi dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung meskipun dia mengatakan dia tidak akan mengajukan banding. Dan bahwa dia menerima hukuman itu, Satoshi yang tidak punya belas kasihan yakin dia tidak pantas mendapatkannya, mengklaim bahwa orang yang tidak dapat berkomunikasi dan merawat diri mereka sendiri, kutipan tanda kutip, menciptakan ketidakbahagiaan di masyarakat, dan bahwa mereka tidak punya hati karena masih ada segmen yang besar seputar penyandang disabilitas di Jepang. Satoshi adalah benar-benar terkejut bahwa tindakannya tidak mendapat dukungan lebih dari orang-orang di luar sana. Karena pembuatan video ini tanggal eksekusi Satoshi Umatsu belum ditentukan, jadi akan mengakhiri semuanya dengan misteri kecil
aneh yang baru saja gue dengar di luar negeri. So, jadi itu saja kisah tentang Satoshi yang berhasil membunuh banyak orang karena pola pikir yang tidak sehat yang membuat nyawa orang melayang. Dengan alasan yang tidak masuk di akal, ini benar terjadi dan banyak lagi kisah yang berbahaya tapi tidak dipublis. Jadi, sekian video ini dibuat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you in the next video. Bye-bye.